Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus, yang kita tidak pernah berhenti mengatakan ihdinas siratal mustaqim, karena memang hanya Allah yang bisa membimbing kita kepada jalan yang lurus. Allahumma salli wa sallim ala nabiyil karim alladhi qala Allahu fi sya'nihi wa innaka latahdi ila siratil azizil hamid. Bahwasanya Nabi alaihissalatu wassalam memberikan petunjuk bimbingan kepada jalan yang diridhoi Allah Jalla Jalaluh. Maka semoga salawat Allah, salam, berkah dan nikmatnya senantiasa tercurahkan untuk beliau, keluarganya, dan orang-orang yang mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Malam ini malam 23 Sya'ban. Kita tidak berhenti menuntut ilmu. Dan kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Man kharaja fi talabil ilm fahuwa fi sabilillah yarji'." Orang yang keluar meninggalkan rumahnya, meninggalkan kamarnya dalam rangka menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah sampai dia pulang. Tapi terkadang adab dalam menuntut ilmu kita kadang-kala kurang menjaganya. Ada sebagian yang sudah ngaji, yang sudah kuliah bertahun-tahun, tapi masih saja kurang bisa mengambil manfaat dari keberadaan dia di majelis ilmu. Maka semoga kita bisa menjadi lebih baik. Para ummahat, ya, para akhwat, maka hendaklah berusaha untuk menyimak dengan seksama. Kalau bisa dicatat, kalau bisa sampai rumah di murojaah. Begitu pula yang ikhwan nih, kadangkala yang ikhwan merasa enggak, Ustaz ana nih alhamdulillah punya hafalan yang kuat Ustaz, jadi dari awal sampai akhir Ustaz menyampaikan itu insyaallah ana bisa ngulangin. Mungkin ada sebagian di antara ikhwan yang seperti itu, tapi enggak semuanya, mungkin 1 dari 1000. Maka harapan ana dijaga adab-adab dalam menuntut ilmu. Kemudian anak ingin menyampaikan satu perkara. Kita nih banyak saudara-saudara kita yang kadangkala datang ngaji di masjid ini, duduk di sebelah antum dari awal kajian, dari sebelum maghrib sampai sholat isya. Tapi kalau ditanya, antum kenal sama yang sebelah antum? Wallahu a'lam. Siapa ini? Anak mau tanya Nah, anak mau tanya sama yang di mana? Nah, anta. Nah, antum. Iya. Dari mana antum? Dari Jember. Antum kenal sama dia ini yang di depan pakai topi putih ini? Enggak. Sama yang di sebelahnya? Enggak kenal juga. Masya Allah. Coba kenalan. Assalamualaikum. Coba kenalan. Enggak apa-apa. Mas. Assalamualaikum. Dari mana dia? Dari di mana tuh? Di Jember juga. Masya Allah, sama-sama orang Jember antum nggak kenal gitu kan. Maka jamaah, harapan anak kita nih datang ke masjid, di antara manfaat sholat berjamaah itu menjalin ukhuwah di antara kita. Jadi kalau bisa antum duduk, Ustadz belum datang, dilihat di sebelahnya orang nggak pernah kelihatan atau baru ketemu, kan assalamualaikum. Dari mana mas? Kenapa? Apa keluar fulus untuk kalau tanya assalamualaikum? Nggak keluar fulus kan? Dan terkadang mahasiswa juga kayak gitu. Ada orang baru datang ke masjid kita, ke rumah Allah ini yang seharusnya menjadi manaratul ilm wa manarul khair. Di sini hati berjumpa. La fadla li arabin ala ajamin. Orang Arab nggak lebih mulia daripada orang Ajam. Orang Ajam nggak lebih baik daripada orang Arab. Illa bittaqwa. Wallahi mungkin yang di sebelah antum tuh dia masuk surga lebih dahulu daripada antum.
Siapa tahu dengan antum kenal dia, dia akan mengenang antum nanti di surga. Fulan, mana sahib anak ngaji fulan itu. Tapi kalau nggak kenal, mungkinkah memberikan syafaat? Mungkin jemaah. Orang nggak kenal membantu orang itu susah sekali. Tapi ketika mungkin nanti selesai itu tukar nomor HP, kemudian tukar faedah, ini terkadang kita di masjid ini suasana yang indah seperti itu nggak terjadi. Jadi dari awal sampai akhir ya sudah. Orang-orang punya kelompok sendiri. Ada umpamanya kelompok dari Ambulu, yang ini kelompok dari umpamanya mana Sukorjo, atau dari mana-mana, tidak saling mengenal. Ini yang perlu kita perbaikin. Ibu-ibu juga seperti itu. Ketika ada akhwat yang datang yang mungkin belum kenal Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika baru sampai ke kota Madinah, yang pertama beliau lakukan adalah membangun masjid. Udah siap nih rumah Allahnya nih, tempat berkumpulnya umat Islam. Lalu beliau melakukan sebuah perjanjian persaudaraan. Jadi saudara nih, orang yang dari jauh dari Makkah jadi saudara sama orang yang dari Madinah, saudara seperti saudara kandung, dapat warisan. Awal tuh sebelum turun ayat warisan tuh. Jadi subhanallah, itu yang perlu kita bangun jemaah. Mudah-mudahan dengan seperti itu, ya paling tidak saling mengingatkan ketika antum datang lagi kajian, ada yang mengingatkan antum datang nggak kajian, kata dia. Mungkin ada sesuatu, fulan sakit, anda bisa membesuk dia. Soalnya anda terus terang melihat hal itu masih terjadi di majelis kita. Kita tidak saling kenal dengan yang duduk di sampingnya. Antum yang bersandar. Nah, Mas Muka, Ahmad yang di sebelah kanan antum, siapa namanya Ahmad? Ma ta'rifu? Salim alaihi wa ta'rifu. Udah kenal Ahmad? Oh, jauh dekat dari Taman Gading sini tuh nggak kenal. Sama yang di sebelahnya lagi. Hah? Kenal? La haula wala quwwata illa billah. Antum kenalnya sama siapa di sana? Abu Jamal aja, masya Allah. Jamal karena ada urusan antum mutu kopi di sana atau apa? Jamaah ini sesuatu yang kita ini di akhir kajian ya. Kita mau masuk bulan Ramadan, ntar lagi kita akan tutup kajian. Masa antum nggak tambah saudara? Masa antum 6 bulan 1 semester ngaji di STDI nggak tambah teman baik? Padahal kita diperintahkan untuk mencari teman-teman baik. Fa inna lahum syafa'ah. Kata Hasan Basri, mereka tuh bisa kasih syafaat nanti pada hari kiamat. Baik, barakallahu fikum, itu yang ingin ana ingatkan. Ada Ustadz Sona. Baik, kita mungkin pekan depan masih kajian jemaah insyaallah. Mungkin kajian terakhir pekan depan sebelum masuk bulan Ramadan. Setelah itu kita akan libur dan kajian akan berganti sebelum berbuka insyaallah. Jadi kita masih mengundang antum untuk berbuka bersama di kampus kita STD Imam Syafi'i. Baik, fadhal Habib. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma fir syekhina wa li walidayhi wa lis-sami'in. Qala al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim al-Mughirah ibn al-Bardisbah Bukhari rahimahullah bil adab al-mufrad. Babu ma yaqulu lil marid. Qala hadatsana Ismail ibn Abi Uwais qala hadatsani Malik an Hisham ibn Urwah an Abi an Aisyah annaha qalat lama qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah wa aika Abu Bakar wa Bilal qala fadakhaltu alaihima qultu ya abata kaifa tajiduk wa ya Bilal kaifa tajiduk qala wa kana Abu Bakar idza akhadathum humma yaqul kullu imri'in musabbahun fi ahlihi wal mautu adna min shiraki nalihi wa kana Bilalu idza aqla anhu yarfa'u aqiratahu fayaqul
ألا ليت شعري هل أبتن ليلة بواد وحولي إدخر وجليل وهل أريدا يوما مياه مجنة وهل يبدو لي شامة وطفيل. قالت عائشة رضي الله عنها فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد وصحها وبارك لنا في صاعنا ومدنا وانقل همها فاجعلها بالجهفة. قال حدثنا معلى قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا خالد عن إكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض يعوده قال لا بأس طهور إن شاء الله. قال ذاك طهور كلا بل هي همة تفور أو تثور على شيخ كبير تزيره القبور. قال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم إذن. قال حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن وهب عن حرملة عن محمد بن علي القرشي عن نافع قال كان ابن عمر إذا دخل على مريض يسأله كيف هو فإذا قام من عنده قال خار الله لك ولم يزده عليه. Barakallahu fikum. Bab ma yaquluhu lil marid. Subhanallah. Dalam agama kita nih ada arahan tentang apa yang kita ucapkan ketika membesuk orang sakit. Dan ada pula apa yang diucapkan orang yang sakit ketika ada yang membesuknya. Sampai sedetail itu ajaran agama kita. Kalau kita nggak belajar, artinya kita hanya mencukupkan diri dengan ilmu agama yang kita dapat di bangku sekolahan umum umpamanya. Nggak bakalan kita bisa menjadi seorang muslim yang baik. Karena keterbatasan ilmu membuat kebaikan kita jadi terbatas. Ilmu itu adalah lautan yang tidak bertepian. Ketika seorang menuntut ilmu, dia akan menjadi lautan kebaikan yang tidak bertepian. Maka jangan berhenti menuntut ilmu. Al-Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad menyebutkan telah mengajarkan kepada kami Ismail bin Abi Uwais. Dia berkata telah mengajarkan kepadaku Malik dari Hisham ibn Urwah, dari ayahnya Urwah ibn Zubair ibn Awam, dari Aisyah ummil mu'minin radhiyallahu ta'ala anha annaha qalat lamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah wa'ika Abu Bakar wa Bilal. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai ke Madinah, Abu Bakar datang ke Madinah bersama Nabi SAW. Bilal datang ke Madinah bersama rombongan orang-orang Islam yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Sampai Madinah sakit. Abu Bakar dan Bilal sakit. Jamaah, bayangkan. Ini mengingatkan kita kalau orang sakit itu bukan orang yang banyak dosa saja, enggak. Abu Bakar yang dijamin masuk surga. Sahib Rasulullah SAW. Yang baru saja datang dari hijrah. Yang ketika mereka berada di dalam gua berduaan bersama Rasul SAW. Nabi mengatakan, idh yaqulu li sahibihi la tahzan. Innallaha ma'ana. Nabi mengatakan kepada sahibihi, temannya, siapa sahibnya di dalam gua? Abu Bakar sedih. La tahzan. Jangan khawatir engkau. Jangan sedih, Allah bersama kita. Sampai Madinah sakit. Sakit Abu Bakar. Jadi jelas sakit itu bisa jadi dikarenakan azab dari Allah. Bisa jadi dikarenakan cinta Allah kepada hambanya. Bilal bin Rabah. Apa udah gak cukup siksaan yang dia terima selama di kota Mekah Al-Mukarramah? Bertahun-tahun dia disiksa. Apa nggak cukup itu sebagai penghapusan dosa? Sampai Madinah masih sakit. Nggak cukup jamaah. Maka hidup ini adalah ujian sampai kapan? Waik dikatakan waktu itu sakit panas demam dia. Qalat fadakhaltu alaihima. Aku membesuk keduanya. Abu Bakar sampai Madinah nggak punya apa-apa. Dia tinggal bersama Bilal, bisa jadi di satu tempat, bisa di tempat yang berbeda. Tapi yang jelas Aisyah menyumpai keduanya.
Qultu ya abata kaifa tajiduk? Wa ya Bilal kaifa tajiduk? Berarti satu tempat nih. Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan kepada ayahandanya, wahai ayahanda, bagaimana engkau mendapati dirimu? Nih, apa yang kita ucapkan. Jadi kalau datang ke tempat orang sakit, kita tanya gimana kondisimu? Gimana engkau mendapati dirimu? Dan juga membesuk Bilal. Kemarin kita bahas bahwa seorang wanita nggak apa-apa membesuk seorang lelaki. Kalau memang dia temannya, abahnya, atau ada hubungan yang memang dekat sama dia, kerabat atau gimana. Dengan adab yang sudah ditentukan dalam agama kita. Aisyah bertanya kepada ayahandanya mengatakan kaifa tajiduk, gimana engkau mendapati dirimu? Dan berkata kepada Bilal sama. Jadi bahasa yang kita gunakan ketika membesuk orang sakit itu lebih kepada mengetahui kondisi dia daripada cerita tentang diri antum. Datang ke orang sakit, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya apa inti kayaknya sakit inti, kata dia. Ana alhamdulillah sehat gitu orang sudah tua. Nggak perlu antum cerita seperti itu. Antum perlu bertanya tentang kondisi dia. Qalat wa kana Abu Bakar idza akhadathul humma. Abu Bakar kalau sudah panasnya naik nih, dia berkata, mendendangkan sebuah bait syair. Ini mun jangan noreng matura ngecung. Apa ngecung itu? Ada yang tahu artinya ngecung? Kadangkala ada orang tua itu mengeluarkan bait-bait syair ya. Wanita tua, ya bait-bait syair yang dia tahu lah. Maka Abu Bakar mengatakan kullu mri'in musabbahun fi ahlihi wal mautu adna min syiraki na'lihi. Abu Bakar kalau lagi panas keluar tuh. Semua orang tuh pagi harinya masih dikatakan sabahal khair, kaif halak inta thayyib. Pagi harinya masih hidup bahagia di keluarganya. Masih senang, masih sehat. Dan kita lihat berapa banyak anak-anak yang pagi harinya bermain ke timur, ke barat, lari-lari. Malam harinya tahu-tahu panas dan demam dia itu. Dan ada yang mati kemudian. Wal mautu adna min syiraki na'lihi. Dan kematian itu lebih dekat daripada tali sandalnya dia. Jamaah rahimakumullah. Kematian nih tidak pandang umur. Kematian kalau datang ke sebuah rumah kita nggak tahu siapa yang mati di rumah itu. Di rumah itu ada orang sepuh yang sudah tua renta, yang sudah sakit menahun. Ternyata yang mati anaknya. Di kulli ajalin kita. Semua sudah ada ketentuan. Dan orang dia tidak harus yang sakit mati duluan, nggak harus. Nggak harus yang tua mati duluan. Ana pernah diingatkan oleh seseorang yang umurnya sudah 60, 70 tahun. Dia mengatakan, Masya Allah, anak mau dikasih umur panjang sama Allah Jalla Jalaluh. Kemudian dia mengatakan, Ustaz, ajal nih nggak tahu kita Ustaz. Ustaz ngelihat kadangkala pohon mangga itu yang jatuh duluan malah yang pentil-pentilnya. Antum pernah lihat buah mangga? Yang tua nggak jatuh-jatuh, yang kecil udah pada jatuhan. Itu takdir. Abu Bakar mengatakan itu. Dan ucapan Abu Bakar ini menghibur dirinya dengan mengingat kematian. Kita diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, aksiru dzikra hadhimil ladzat. Kalian sering-sering banyak mengingat tuh pemutus segala kelezatan. Subhanallah, berapa banyak orang yang baru dapat cek miliaran, 10 M dapat cek dia. Nah, dapat cerita nih. 10 M dapat cek, besoknya mati. Belum dicairkan ceknya. Nggak ada jamaah. Wallahi kita kadang-kadang dikatakan ahlan wa sahlan, tahu-tahu siang harinya tabrakan mati dia. Wa kana Bilal idza aqla'a anhu. Bedanya Bilal kalau sehat, kalau badannya lagi
berasa aqla anhu yakni zala anhul marad. Panasnya turun ya. Kemudian dia merasa ada keenakan diri. Yarfa' aqiratahu, dia mengangkat suaranya. Aqiratahu yakni sautahu. Fayaqul ala laita syi'ri hal abitanna laylatan biwadin wa hawli idkhiru wa jalilu wa hal aridanna yawman miyaha majinna wa hal yabduan li syamatun wa tafilu. Itu kalau lagi sehat dia jadi ingat sama Mekah, tempat dia dibesarkan di sana. Mekah baladullah wadin ghairi dhi zara', lembah yang tidak banyak tumbuh-tumbuhan di sana. Tapi biasanya manusia cinta dengan tempat kelahiran dia. Antum bagaimanapun tinggal di mana ya, mungkin lebih nyaman tinggalnya, tapi tetap ingat ya Allah, ana lebih suka di Jember. Ana lahir di sana. Itu tempat ana dulu waktu kecil umpamanya bermain di sana. Ana mancing di sana. Ada banyak yang diingat. Dan Bilal bin Rabah banyak mengingat keindahan yang ada di Mekah. Dia mengatakan, ala laita syiri hal abitanna laylatan. Mungkinkah aku bermalam, kata Bilal, di sebuah lembah, di sekitarku ada rumput idkhir wa jalilu. Jalil juga semacam tumbuh-tumbuhan yang banyak di Mekah. Kepingin Bilal berada di kota Mekah lagi. Ingat sama Mekah. Wahal aridanna yauman miyaha majinna atau mijanna. Apakah aku akan balik tuh bisa minum dari mata air mijanna atau majinna. Di sana dikatakan di situ ada pasar dulu mungkin, tempat orang-orang kumpul di sana. Bilal punya kenangan indah di sana. Wahal yabduan li syamatun wa tafilu. Apakah akan nampak untukku lagi syama wa tafilu? Ada yang mengatakan syama wa tafilu, dua mata air yang ada di Mekah atau dua gunung yang ada di Mekah. Apakah bakal kelihatan lagi itu ya? Subhanallah. Berarti hati mereka masih bergantung di Mekah. Mereka sampai Madinah. Dan kota Madinah jemaah pada waktu itu memang maubu'ah. Disebutkan oleh Imam Muslim. Kota Madinah itu maubu'ah. Dalam hadis Nabi SAW, kota itu ada wabah. Penyakit di situ. Artinya kalau orang baru masuk ke sana sakit biasanya. Mungkin yang lama udah biasa. Akhirnya Aisyah radhiyallahu taala anha datang menyumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbartuhu. Aku kabari Nabi SAW dengan kondisi sahabatnya yang sedang sakit. Ya. Apa yang mereka katakan tentang omongan mereka. Lalu Nabi berdoa. Nabi mengatakan, Allahumma habib ilaina al-Madinah kahubbina Makkah au asyad. Ya Allah, cintakan kepada kami kota Madinah. Cintakan kepada kami. Kita tahu yang membuat cinta adalah Allah Jalla Jalaluh. Nih, orang yang sudah berkeluarga, ada yang kadangkala memiliki istri yang dia nggak suka sama istrinya, atau mertua yang nggak suka sama menantunya, atau menantu yang benci sama mertuanya. Minta sama Allah supaya dikasih cinta. Minta. Allah bisa bikin itu. Karena Allah mengatakan wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah menjadikan di antara kalian mawaddah, mahabbah dan rahmat, kasih sayang. Nabi SAW minta sama Allah agar kota Madinah menjadi kota yang mereka cinta. Seperti mereka mencintai Mekah au asyad, atau lebih, atau bahkan lebih ya Allah yang diminta. Wasahihah, dan jadikan kota Madinah ini sehat. Ada daerah-daerah tadi yang saya sampaikan, aduh, ya hawanya mungkin nggak nyaman. Sampai sekarang di Indonesia ini kita lihat ada orang yang daerah sana sepi, nggak ada orang tinggal di sana kadang-kala. Penduduknya pada pindah karena hawanya atau apa nggak nyaman. Maka Nabi memohon kepada Allah. Setelah cinta, minta yang kedua, bikin kota Madinah ini sehat.
Wasahih wa barik lana fi sa'iha wa muddiha. Dan berikan berkah kepada kami ya Allah di timbangan atau takaran yang ada di Madinah. Takarannya pakai sa' atau pakai mud. Takaran yang udah ma'ruf. Satu sa' kira-kira berapa kilo? Sebutkan hampir 3 kilo atau kurang sedikit. Mud itu 1/4 dari 1 sa'. Mud itu. Wanqul hummaha faj'alha bil juhfa. Dan pindahkan penyakit panas yang ada di kota ini, tolong pindahkan ke Juhfa. Ini permintaan Nabi alaihi salatu wassalam. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam syarah An-Nawawi di Sahih Muslim, beliau menjelaskan kenapa Nabi meminta penyakit humma itu dipindah ke Juhfa. Juhfa ini nama sebuah kota kecil antara Mekah dengan Madinah, dekat dengan kota Robil, yang merupakan jadi miqatnya orang-orang Irak tuh. Bukan orang-orang Irak. Miqatnya orang-orang dari mana? Mesir. Taib. Ana lupa dia miqatnya mana, tapi yang jelas di Juhfa itu ada orang-orang Yahudi yang tinggal di sana. Dan mereka adalah kelompok Yahudi yang benci sama Islam. Artinya yang menampakkan kebencian mereka kepada Islam. Maka Nabi SAW meminta, dan di sini Al-Imam Nawawi mengatakan fafihi dalilun lid-du'a 'alal kuffar bil amrad wal asqam wal halak wa fihi ad-du'a lil muslimin bis sihha wa tibi biladihim wal baraka fiha wa kashfi ad-durri wasyada'id anhum wa hadha madhhabu al-ulama kafatan. Hadis ini adalah dalil diperbolehkannya kita mendoakan keburukan buat orang-orang kafir. Minta penyakit itu ditaruh di sana. Semoga mereka ditimpa kemiskinan, kefakiran, kekacauan negerinya, boleh. Dan sebaliknya kita memohon kepada Allah kebaikan buat negeri muslim, buat negeri Islam. Minta diberkahin negerinya, jadikan negeri itu negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, minta sama Allah nih. Sedangkan negeri-negeri yang memusuhi Islam, maka di situ kita boleh mendoakan keburukan buat mereka. Karena Nabi SAW meminta penyakit humma ini dipindah ke sana. Dan Al-Imam An-Nawawi mengatakan wa fi hadzal hadits alamun min a'lami nubuwati nabiyina SAW. Ini ada salah satu tanda kebenaran kenabian Nabi kita Muhammad SAW. Fa innal juhfata min yaumi idzin mujtanabah. Kota Juhfa itu sejak saat itu orang pada bubar dari negeri itu, menjauh dari kampung itu. Wala yashrabu ahadun min ma'iha illa humma. Tidak ada seorang pun yang minum air di tempat itu melainkan dia akan kena penyakit humma. Maka ini tanda-tanda kenabian. Antum mungkin sekarang miqat itu ada di Robil. Orang-orang dekat dengan Juhfa di sana. Itu lebih dekat ke Mekah daripada ke Madinah. Baik, akhirnya dipindah ke sana. Dan Allah mengabulkan doa Nabi kita alaihi salatu wassalam. Para sahabat Nabi jadi cinta sama kota Madinah. Cinta yang gak kebayang jamaah. Mereka udah seperti penduduk asli di sana. Namun bagaimanapun ada kerinduan kepada Mekah. Sehingga tatkala mereka pada tahun ke-6 Hijriah mau umroh, itu mereka dapat kabar gembira bisa umroh, bahagia banget. Tapi ternyata sampai ke mana? Hudaybiyah, mereka nggak bisa umroh. Shock para sahabat Nabi pada waktu itu. Udah 6 tahun nih nggak kelihatan nama Mekah nih. Mereka ingin tawaf di Baitullah. Mereka tahu bahwasanya Mekah adalah negeri yang paling dicintai sama Allah Jalla Jalaluh. Maka kecintaan mereka kepada Mekah tetap tidak berubah. Hanya yang berubah itu kota Madinah yang awalnya tidak dicintai jadi dicintai.
Adapun kecintaan kepada Mekah, tetap mereka cinta kepada kota Mekah. Barakallahu fikum. Baik. Hadis yang selanjutnya, Al-Imam Al-Bukhari mengatakan telah mengajarkan kepada kami Mu'alla, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Abdul Aziz Ibnul Mukhtar, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Khalid dari Ikrimah, dari Abdullah bin Abbas, dari Nabi SAW. Ini hadis sebenarnya sudah lewat sama kita di bab sebelumnya, di hadis nomor 514. Nabi SAW membesuk orang Badui yang sedang sakit. Faqala قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض يعوده قال Nabi SAW biasanya kalau menjenguk orang yang sakit, beliau mengatakan la ba'sa tahurun insyaallah. Enggak apa-apa, artinya penyakit ini akan hilang. Insyaallah sembuh antum. Jangan terlalu jadi beban pikiran. Maka ini ucapan yang memotivasi yang sakit untuk hidup. Jangan malah nakut-nakutin. Jadi kalimat yang ringkas ini bahasa Arab la ba'sa. Ustaz, kita ngomongnya bahasa Arab apa bahasa Indonesia sama yang sakit? Mana jawab? Kadang-kadang yang sakit dikatakan la ba'sa tahur insyaallah. Ya makasih. Dia nggak tahu sama artinya. Maka kita ucapkan bahasa Arabnya lalu terjemahkan ke bahasa Indonesia. La ba'sa tahur insyaallah, nggak apa-apa nih penyakitnya insyaallah sembuh. Orang-orang pada sembuh dari penyakit ini, mudah-mudahan Allah sembuhkan penyakit antum. Nggak usah jadi beban pikiran. Jangan neko-neko, udahlah bismillah sudah. Jalani insyaallah sembuh antum. Mudah-mudahan juga jadi pembersih dosa-dosa antum. Insyaallah. Ana berharap itu. Mudah-mudahan antum bersabar. Jadi kalau memang yang sakit nggak paham, maka kadang-kala perlu diterjemahkan. Karena tujuan kita mengucapkan itu, ini berbicara tentang apa yang dikatakan pengunjung, pembesuk kepada orang yang sakit. Salah satunya agar dia menjadi lebih nyaman. Kalau cuma antum membaca itu dia nggak paham, maka terkadang kurang mengena di hati dia. Orang Badui ini tahu, ngerti sama bahasa Arab dia. Ketika dikatakan la ba'sa tahur insyaallah, qal zaka tahur. Apa? Kata dia, itu membersihkan. Kalla, enggak kata dia. Bal hiya humman tafur. Tapi ini penyakit adalah demam yang membara. Demam yang udah mendidih. Tazur ala syekhin kabir, kepada menimpa orang yang sudah tua renta. Tuziruhul kubur, yang akan mengantarkan dia ke kuburan. Qala Nabi SAW, Nabi mengatakan fana'am idan, ya udah kalau itu maumu nggak apa-apa. Sudah, na'am, iya. Karena ini faham. Faham dengan apa yang diucapkan. Maka dari itu usahakan tatkala kita mengatakan sesuatu kepada orang yang sakit, ucapan yang memang bisa difahami oleh dia. Dan kemudian asar yang ketiga di sini, asar ini dhaif sebenarnya. Qala hadatsana Ahmad bin Isa, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Abdullah bin Wahab dari Harmalah, dari Muhammad ibn Ali al-Qurashi, dari Nafi'. Ini yang dikatakan Muhammad ibn Ali al-Qurashi. Qala Zuhri la yu'raf, orang ini tidak dikenal siapa orang ini, majhul. Dari Nafi', dia berkata kana Ibnu Umar idza dakhala ala maridin yas'aluhu kaifa huwa. Kalau beliau membesuk orang yang sakit, beliau bertanya kaifa huwa, gimana penyakitnya, gimana kondisinya. Ya, kita pakai bahasa apa saja jemaah, nggak harus pakai bahasa Arab. Karena tujuannya untuk menghibur dia tadi. Kalau orang itu nggak ngerti bahasa Indonesia, ya pakai bahasa yang dikenal sama dia. Fa idza qama min indi qala kharallahu lak. Kalau Ibnu Umar bangun, bangkit dia mau pulang, maka dia mengatakan kepada orang yang sakit ini kharallahu lak, artinya semoga Allah memilihkan yang terbaik buat engkau. Memberikan yang terbaik buat engkau. Kadangkala ucapan kita buat orang yang sakit itu, ada orang yang sakit udah parah, dia ngomong doakan anaya mudah-mudahan husnul khatimah. Ada yang berdoa seperti itu. Artinya dia sudah kayaknya nggak, ana udah males hidup lah. Ana kepingin husnul khatimah.
Maka di sini doa mengatakan Allah semoga memberikan yang terbaik kepadamu. Karena kita nggak tahu yang terbaik buat kita mati atau kita masih hidup. Sehingga tatkala kita mengatakan kharallahu lak, semoga Allah memberikan yang terbaik buat engkau, maka orang ini akan tahu. Dan ingat jamaah, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu, kita nggak tahu. Kita tuh nggak tahu yang baik buat kita hidup apa mati. Sehingga kita udah bahas bahwasanya nggak boleh kita minta kematian karena penyakit yang menimpa kita. Baik, barakallahu fikum. Nah, silakan. Assalamualaikum. Summa qala rahimahullah babu ma yujibul marid. Qala hadatsana Ahmad ibn Yaqub qala hadatsana Ishaq bin Sa'id ibn Amr ibn Sa'id an Abi qala dakhala al-Hajjaj ala ibn Umar wa ana 'indahu faqala kayfa huwa qala salih qala man asabak qala asabani man amara bihamli silah fi yawmin la yahillu fihi hamluh yani al-Hajjaj. Barakallahu fikum. Nah, sekarang apa jawaban orang yang sakit kalau ada yang membesuk dia? Jawaban kita adalah sesuai dengan kondisi. Kalau ternyata yang membesuk itu sohibnya yang membuat dia celaka, ya mungkin dia perlu menyebutkan ini gara-gara antum nih, anak sakit nih. Boleh nggak kita katakan seperti itu? Nih hadisnya. Imam Bukhari mengatakan telah mengajarkan kepada kami Ahmad bin Yaqub, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Ishaq bin Sa'id bin Amr bin Sa'id dari ayahnya, qala dakhala Hajjaj ala ibn Umar, masuk membesuk Abdullah bin Umar bin Khattab di Mekah nih, di Mina dikatakan. Membesuk Abdullah bin Umar wa ana indahu. Siapa yang tidak tahu dengan Hajjaj bin Yusuf ya? Hajjaj ini subhanallah disebutkan oleh Syekh Al-Jilani tentang ibunya dia. Dia ini orang yang cerdas, pandai, ambisius. Kadang-kala orang kalau ambisius bahaya. Kecerdasan dia mengantarkan kepada hal-hal yang buruk terkadang. Disebutkan bahwasanya ibunya Hajjaj namanya Al-Fari'ah binti Humam bin Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi. Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi, kakeknya Al-Fari'ah ini adalah sahabat Nabi yang kemudian dia azan di Taif lalu dilemparin panah oleh kaumnya ketika waktu subuh. Kana tahta Al-Harith ibn Kildah. Dulu ibunya Hajjaj ini menikah dengan Harith ibn Kildah, Hakim al-Arab, yang dikatakan adalah dia orang yang bijak di kalangan orang Arab. Atau tahta al-Mughirah bin Syu'bah, atau Mughirah bin Syu'bah, istrinya Mughirah bin Syu'bah. Fadakhala 'alaiha sahar. Kemudian Al-Harith bin Kildah atau Al-Mughirah datang menjumpai ibunya Hajjaj pada waktu sahur, di waktu sepertiga malam akhir. Fawajadaha tatakhallal. Didapati oleh suaminya, istrinya ini sedang bersihkan giginya. Sedang tatakhallal itu ya membersihkan gigi dari sisa makanan atau apa. Faba'atha ilaiha bitalaqiha. Akhirnya sang suami mengirim orang untuk menceraikan dia. Diceraikan dia. Gara-gara ketahuan membersihkan giginya di waktu sahur. Faqalat lahu. Maka dia tanya, kenapa engkau ceraikan aku? Apa yang membuatmu akhirnya harus menceraikan aku? Engkau melihat sesuatu yang buruk dari aku. Kata suaminya mengatakan, ra'aituki tatakhallalina fis sahar. Aku melihat engkau membersihkan gigimu di waktu sahur. Fa in kunti badartil ghadha fa anti syariha. Kalau engkau makan duluan sebelum aku makan, berarti engkau rakus. Kata suaminya ini. Kan biasanya istri nunggu suaminya makan, ini makan duluan. Suaminya datang, aduh alafu, kata dia, bang anak tadi lapar, makan duluan bang. Sudah fadhol, makan di belakang. Sang suami mengatakan, kalau engkau mulai dulu makan, nggak nunggu aku, berarti engkau orang yang rakus.
Wa in bitti wat ta'am baina asnaniki fa anti qadhira. Tapi kalau engkau ternyata bermalam dalam kondisi gigimu kotor, ada sisa makanan, maka engkau orang yang kotor, jorok. Kira-kira yang mana coba? Ibunya Hajat. Belum. Kira-kira yang mana? Apa kata ibu? Kata Fari'ah. Dia mengatakan qalat kullu dzalika lam yakun. Semua itu tidak terjadi. Bukan karena itu aku membersihkan gigiku. Walakinni takhallaltu min syadaya siwak. Tapi aku membersihkan gigiku dari sisa-sisa siwak. Kadang-kadang siwak itu ada yang masuk ke itu. Artinya ibunya ini sebenarnya sedang mempersiapkan diri untuk menjumpai suaminya. Tapi kadang-kadang ada suami-suami yang sudah suudzon dulu sama istrinya. Akhirnya diceraikan. Coba tanya, ngobrol dulu sama istrinya. Kenapa engkau melakukan itu? Mungkin ada penyebabnya. Tapi udah. Kalau sudah diceraikan selesai sudah cuma. Akhirnya dinikahin oleh bapaknya Hajjaj bin Yusuf, yakni Yusuf. Tafadhal jemaah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Kembali kepada ceritanya Hajjaj bin Yusuf.
Dia adalah termasuk yang tadi Ana sebutkan, orang yang memiliki ambisi, cerdas, ambisius, dan pendengki. Padahal dia itu disebutkan muallimus sibyan al-Quran. Dia itu pengajar Al-Quranul Karim. Ketika di Taif, awal karirnya itu hanya pengajar Al-Quran. Kemudian naik jadi tentara, jadi komandan peleton, terus sampai diangkat oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan menjadi gubernur, menjadi panglima perang. Dan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala ketika menyebutkan tentang Hajjaj, dia mengatakan kana nasibiyan yubghidu aliyan wa syi'atahu. Dia termasuk orang nasibi yang membenci keluarga Nabi alaihissalatu wassalam. Hajjaj membenci Ali, membenci orang-orangnya Ali. Fi hawa Ali Marwan Bani Umayyah, bersama Bani Umayyah dia pada waktu itu. Wa kana jabbaran anidan. Dia itu adalah orang yang kasar, yang zalim. Al-Imam At-Tirmidzi menyebutkan bahwa Hajjaj bin Yusuf ini telah membunuh orang dengan cara dibunuh bukan dalam peperangan, tapi dibunuh di penggal kepalanya. Diikat dia dibunuh. Itu yang dibunuh sama Hajjaj disebutkan 120.000. Bisa dibayangkan. Miqdaman ala safki tima bi'adna syubhat. Sangat mudah dia menguncurkan darah orang. Ada satu yang melakukan, bunuh sama dia. Rasul sallallahu alaihi wasallam sebenarnya sudah menyebutkan dalam sebuah hadis. Asma binti Abi Bakar, anaknya dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf. Abdullah bin Zubair. Dia pasang, Hajjaj ini pasang manjanik, alat pelontar itu di Jabal Abi Qubais, dilemparin. Makanya musim haji, ketika orang-orang tawaf berhenti, nanti setelah itu dilemparin, mau dihancurkan. Ini Ka'bah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, jadi ketika Asma berjumpa dengan Hajjaj bin Yusuf setelah terbunuhnya putranya Abdullah bin Zubair, kata Asma, "Ama inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haddatsana anna fi Thaqifin kadzaban wa mubiran." Kita tuh udah dikasih tahu sama Nabi alaihi salatu wasallam bahwa di qabilah Thaqif akan muncul satu orang kadzab dan satu orang mubir yang membuat perusakan dan kehancuran. Fa'ammal kadzab fara'aina, pendustanya udah kita tahu. Siapa pendustanya? Man jawab? Dari Thaqif, dari Taif. Musailama al-Kadzab dari Yamamah. Yang dari Taif. Man? Al-Mukhtar ibn Abi Ubaid al-Thaqafi. Al-Mukhtar ibn Abi Ubaid al-Thaqafi, yang ngaku Nabi. Itu dari Thaqif. Wa ammal mubir fala ikhaluka. Kata Asma, ada pun yang membuat kerusakan, kehancuran, ya aku kira hanya kau yang melakukan itu. Ini Asma binti Abi Bakar radhiyallahu taala anhu. Dan disebutkan Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan beberapa cerita tentang dia. Al-Asma'i di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, Al-Asma'i meriwayatkan bahwa Abdul Malik bin Marwan bertanya kepada Hajjaj satu hari. Tanya sama Hajjaj, "Ma min ahadin illa wa huwa ya'rifu aiba nafsi." Tidak ada seorang pun melainkan dia tahu dengan kekurangan dirinya. Kita tuh tahu mau kekurangan kita. Abdul Malik melihat Hajjaj ini kayak nggak punya kekurangan, tapi yakin Hajjaj ini punya kekurangan. Dia hafal Quran jemaah, sampai dikatakan dia sholat satu malam tuh bisa hatam Al-Quran kan. Cuma masalahnya dia itu gampang membunuh. Ditanya oleh Abdul Malik, "Fasif aiba nafsika." Tolong kasih tahu apa kekurangan dirimu. Hajjaj mengatakan, "A'fini ya Amirul Mukminin." Katanya, "Enggak lah, enggak perlu ana cerita tentang itu, maafkan aku lah, aku enggak perlu cerita." Fa'ab, enggak, kau ceritakan apa kekurangan dirimu. Apa kata Hajjaj jemaah? Dia mengatakan, "Ana
lajujun, haqudun, hasud. 3 sifatnya. Lajuj, suka debat. Mau menang sendiri kalau berdebat. Yang kedua, haqud, pendengki. Yang ketiga, hasud, hasad, iri. Itu Hajjaj. Faqala Abdul Malik. Lalu Abdul Malik mengatakan, idzan bainaka wa baina iblis nasab. Berarti kau ada hubungan sama iblis memang. Nah, wallahi jahat banget Hajjaj bin Yusuf. Terakhir yang dia bunuh adalah Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair, subhanallah. Kisah dibunuhnya Sa'id bin Jubair. Dibunuh, ini hafidul Quranul Karim ya. Seorang tabi'in yang banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi SAW, harus dibunuh sama Hajjaj bin Yusuf. Akhirnya setelah itu dikatakan Hajjaj nggak lagi membunuh orang. Terakhir yang dia bunuh adalah Sa'id bin Jubair. Setelah berapa orang yang dia bunuh jamaah? 120.000 orang. Sakit Hajjaj setelah itu. Dikatakan dia ada sakit di perutnya ya, ada kayaknya dia kena gula atau apa, ada luka dalam perutnya. Ada dokter yang menyenguk dia. Sama dokter itu dipotongin daging itu diikat. Kemudian dimasukkan ke tenggorokannya. Beberapa saat kemudian dikeluarkan. Daging itu penuh dengan ulat belatung. Itu teriak-teriak kalau sudah sakit. Dan dia merasakan dingin sekali. Sampai di sekitarnya itu kayak dibakar dia itu. Sebagian tubuhnya terbakar pun dia nggak berasa. Ketika dijenguk oleh Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, dia mengatakan, ya Hasan, la as'aluka an tad'u Allah an yufarrija anni. Aku tidak memohon kepadamu. Aku tidak memohon kepadamu agar engkau berdoa Allah menyembuhkan aku. Enggak. Aku minta kepadamu agar engkau berdoa Allah mematikan aku dan tidak memanjangkan azabnya untukku. Itu permintaan Hajjaj. Dan orang kalau dalam penyiksaan jamaah, ada orang-orang yang mimpi Hajjaj dibawa ke neraka bersama Abdullah, macam-macam lah ceritanya salafus saleh. Tapi ana jadi ingat bagaimana penghuni neraka ketika mereka menyeru Malik, mereka mengatakan wanadau ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Mereka berdoa, wahai Malik, mintakan kepada Allah agar Allah mematikan kita, tidak memperpanjang azabnya untuk kita. Apa kata Malik? Qala innakum makithun, kalian tetap di sana. Maka Hajjaj bin Yusuf sebagian ulama mengkafirkan dia dan sebagian tidak mengkafirkan dia. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas dia adalah orang yang zalim. Sampai sebagian ulama mengatakan nasubbuhu wa la nuhibbuhu. Kita benci dan mencela dia dan kita tidak cinta kepada dia. Dia mati pada tahun 95 Hijriah. Hajjaj bin Yusuf. Kembali kepada cerita Abdullah bin Umar. Ketika Hajjaj bin Yusuf membesuk dia, tanya, man asabak, siapa yang mengenaimu? Jadi di bawah telapak kakinya Abdullah bin Umar ini kena tombak jemaah, kena ujungnya tombak. Jadi ketika dia naik ke kudanya, tahu kuda itu ada yang ada besi yang tempat kaki naik itu, dia kena di situ. Maka tanya, man asabak, siapa yang menimpakanmu ini? Yang sampai engkau terluka ini siapa? Dalam riwayat lain dikatakan, lau na'lamu man asabak, kalau ana tahu siapa yang mengenaimu ini, la darabtu unuqahu, aku akan potong kepalanya. Apa kata Abdullah bin Umar? Asabani man amara bihamli silah fi yaumin la yahillu fihi hamluh. Aku ini dikena oleh orang yang menyuruh membawa persenjataan pada hari nggak boleh bawa persenjataan. Di negeri yang tidak boleh persenjataan dibawa di sana. Orang lagi haji bawa senjata. Hajjaj yang memasukkan senjata ke kota Mekah. Yakni anta. Dalam riwayat yang dikatakan, siapa yang mengenaimu? Anta asabtani, kau yang penyebab aku kena ini. Kamu penyebab. Loh kok bisa, kata dia.
Kata dia, iya. Engkau yang menyuruh orang bawa senjata di kota Mekah. Sehingga akhirnya ada senjata yang jatuh atau gimana, akhirnya mengenaiku. Maka itu boleh dikatakan jamaah kalau memang benar penyebabnya dia. Kalau ada sahib antum yang nabrak umpamanya, antum ya Allah antum kok bisa tabrakan seperti ini kata dia. Antum yang nabrak anak kan? Siapa? Maka boleh kita mengatakan seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Apakah dalam Islam ada namanya penyakit yang menular? Jadi jemaah, penyakit menular itu ada, tapi yang perlu kita ketahui dari hadis Nabi SAW, Nabi mengatakan la adwa, nggak ada penularan itu. Maksudnya tidak ada penularan, penyakit itu tidak menular dengan sendirinya, tapi Allah yang menyebabkan dia menular. Buktinya apa? Kadang-kala ada fulan udah kumpul sama dia nggak ketularan kok. Ada orang sakit mata kata yang menular, itu sohibnya nggak ketularan. Tapi ada orang lain yang tertular. Ya Allah, ana baru ketemu dia langsung ketularan sakit mata. Ya Allah, ana 2 hari sama dia sehat nggak ada apa-apa. Maka kata Nabi SAW, faman yu'dil awal, siapa yang membuat binatang itu tertular. Jadi ada penyakit di kalangan onta itu, atau di masyarakat kita lihatlah, biasanya kambing tuh, tahu-tahu banyak kambing mati. Kambing mati di sana, kambing mati di sana. Orang mengatakan ini penyakit menular nih. Kata, iya, tapi buktinya di tempat itu ada 5 ekor kambing yang mati 1. 4 kok nggak mati. Berarti kan memang Allah berkehendak yang 1 itu yang kena, yang lainnya nggak kena. Begitulah tadi ceritanya onta. Nabi SAW bertanya kepada seorang yang memiliki beberapa ekor onta yang kena penyakit gatal-gatal, biasanya pindah ke onta yang lainnya. Biasanya di pesantren tuh penyakit kita tuh. Jadi kita kalau pulang itu Masya Allah, tangan kita nih banyak nanahnya kadang-kala dulu jam. Tapi ternyata di pesantren nggak semuanya sakit. Jadi pertanyaannya, siapa yang membuat orang pertama yang kena? Rabbul Alamin. Maka dikatakan penyakit itu tidak menular dengan sendirinya. Barakallahu fiikum. Apakah Hajjaj bin Yusuf masuk neraka dengan kezaliman? Wallahu a'lam bissawab. Tapi sebagian salafus saleh bermimpi bahwasanya dia memang dalam mimpi mereka dimasukkan ke dalam neraka. Dan itu hanya mimpi mereka. Ada mimpi orang-orang soleh yang mimpi dimasukkan ke surga. Orang-orang zalim mungkin mimpinya masuk ke neraka. Kita nggak tahu dia. Sebagaimana Anda sampaikan, sebagian ulama mengkafirkan dia karena dia memiliki pendapat-pendapat yang memang nyeleneh. Wallahu a'lam, bisa jadi dia sudah taubat dari pendapat-pendapat nyeleneh dia. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya baru hijrah. Sebelumnya saya pernah pacaran. Masya Allah. Hingga akhirnya saya putuskan untuk hijrah. Pertanyaan saya, apakah kelak jika sudah mampu menikah, saya harus menikahi mantan saya? Atau mencari akhwat lain? Mengingat dia masih belum mengenal sunnah dan berbeda. Afwan Ustaz, mohon sarannya. Berbeda manhaj kata dia. Jamaah rahimakumullah, nggak ada kewajiban antum menikahi dia. Nggak ada kewajiban. Kewajibannya antum bertaubat. Apakah orang yang berzina dengan seorang wanita, dia wajib menikahi wanita yang dia zinai? Enggak. Itu tidak termasuk syarat pertobatan dia, tidak. Tapi kalau dia mau menikahin dia karena dia sudah bertobat, tafadhal. Umpamanya dia sudah hijrah dan akhwat tadi berhijrah, antum masih menaruh hati sama dia. Ketika antum mau menikah, antum lihat dia sudah berubah, fadhal. Kalau memang dia seorang wanita yang soleha, yang pantas menjadi ibu buat anak-anakmu, menjadi pendamping hidupmu, tafadhal, dilamar dia. Tapi kalau ternyata tidak, cari yang lain.
Artinya ketika antum memutuskan berhijrah, antum bertobat kepada Allah, meninggalkan dosa-dosa antum. Kalau antum pernah menyakiti dia, minta maaf sama dia. Ana minta maaf, ana berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum Ustaz. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menjaga Ustaz dan kita semua di dalam kebaikan. Amin. Ustaz, apakah ucapan Rasulullah SAW, la ba'sa tahur insyaAllah, menyiratkan agar kita optimis? Naam jemaah. Ini yang tadi Anda sampaikan, dokter itu seharusnya menumbuhkan optimisme di diri yang sakit. Kalau memang penyakitnya itu parah banget pun, nggak boleh dokter bercerita kepada pasien, dikatakan. Dia memanggil keluarganya, cerita kepada keluarganya, ini kondisinya seperti ini, seperti. Jangan sampai yang sakit mendengar. Dan Nabi SAW menumbuhkan optimisme, la ba'sa, nggak apa-apa nih, nggak usah kepikiran antum. Karena sejatinya penyakit itu untuk kebaikan kita, menghapuskan dosa-dosa kita. Dan seorang mukmin harus hidup senantiasa optimis. Rasulullah SAW, ingat antum, kejadian ketika kota Madinah dikepung oleh 10.000 pasukan. Dan orang-orang Yahudi berkhianat di dalam kota Madinah. Ketika Rasul SAW menggali parit dan ada batu di sana yang batu membentang besar, para sahabat tidak bisa melanjutkan penggalian parit, beliau yang turun. Ketika beliau pukulkan itu, linggisnya ke sana, itu terpercik api. Nabi SAW memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya. Aku melihat singgasana atau istana raja-raja Persia, raja-raja Romawi, raja-raja di Yaman. Ini mereka belum tahu bisa menang atau bisa mengalahkan pasukan orang-orang Quraisy. Tapi Nabi memberikan motivasi kepada mereka. Antum tenang, janji Allah pasti benar. Barakallahu fikum. Baik, ini pertanyaan selanjutnya. Ustadz, di desa ana tidak ada da'i ataupun ustadz. Dan terkadang ana mau mencoba untuk berdakwah. Tapi ana masih bingung. Mau dimulai dari mana dakwah tersebut? Mohon untuk solusinya Ustaz. Subhanallah, ini pertanyaan yang indah sekali jemaah. Tentang dari mana kita memulai dakwah. Memang terkadang di masyarakat kita tahu awal yang harus kita dakwahkan adalah tauhid kepada masyarakat. Tapi terkadang masuknya lewat mana? Kita mau mendakwahkan tauhid, kita mau mendakwahkan sunnah, tapi gimana kita nggak boleh ceramah? Apa yang harus kita lakukan? Maka antum bisa mulai dengan menawarkan diri antum mengajarkan Al-Quran. Tawarkan diri antum, Bapak, saya alhamdulillah saya hafal 3 juz Al-Quran. Saya kepingin ngajarin anak-anak Bapak Al-Quranul Karim. Itu menjadi pintu untuk mengajarkan tauhid kepada anak-anak mereka. Antum akan tiap hari berjumpa dengan mereka. Antum akan ajarkan kepada mereka qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Antum ceritakan kepada anak-anak tersebut. Mudah-mudahan dari sini orang tua melihat anaknya berubah jadi lebih baik. Anaknya jadi lebih semangat beribadah, akhlaknya diperbaikin anaknya. Sehingga nanti antum bisa mendakwain orang tuanya. Maka yang ditanyakan kan lewat mana nih caranya? Kadang-kala tadi lewat mengajarkan Al-Quranul Karim. Karena semua orang kalau urusan Al-Quran sepakat. Tapi kalau antum mulai dengan ya bid'ah sana bid'ah sini, ditangkap sama polisi antum. Nah, saya mau bertanya bagaimana ilmu dunia membawa kita menuju surga, Masya Allah. Iya jemaah. Tidak semua harus jadi ustaz. Kalau semua jadi ustaz, siapa yang dengerin pengajian terus ya? Nggak semua harus jadi ustaz. Tapi semua wajib menuntut ilmu agama. Maka bagi teman-teman yang memiliki ilmu keahlian di bidang umum,
Alhamdulillah. Niatkan dengan ilmunya untuk kebaikan umat. Niatkan dengan ilmunya untuk kebaikan umat. Kalau ilmu yang dia miliki adalah ilmu yang bermanfaat, walaupun urusan dunia, bagikan ilmunya. Dan niatkan anak ingin berbagi ilmu ini supaya orang-orang, mamanya ada yang punya ilmu mekanik. Mekanik kan banyak yang menyembunyikan ilmunya. Tapi antum punya ilmu enggak? Anak ajarkan. Ada orang-orang yang enggak punya kerjaan di sini, anak ajarin mekanik antum. Mudah-mudahan antum bisa buka bengkel mamanya. Kalau itu ilmu teknik, ada orang bangun rumah atau apa. Nah, anak kasih tahu nih supaya rumah antum ini enggak temboknya enggak gampang ngelupas ya. Ini ilmu bermanfaat. Maka antum niatkan lillahi ta'ala, gunakan ilmunya untuk memberikan manfaat buat umat. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbun nas ilallahi anfa'uhum linnas. Orang yang paling dicintain Allah adalah orang yang paling bermanfaat buat orang lain. Ya, apa yang antum bisa berikan manfaat buat mereka? Nah, apa tanggapan antum tentang wanita yang memakai baju yang mempunyai warna yang mencolok, sangat cerah dan ada pernak-perniknya? Jadi wanita ketika memakai pakaian, hendaklah dia memakai pakaian yang tidak mengundang perhatian orang. Masalah warna, tidak ada batasan warna sebenarnya. Dan warna itu kadang-kala ikut daerah. Bolehkah kita pakai jilbab warna putih? Boleh. Nggak harus warna hitam jilbab itu. Warna putih boleh. Asalkan sesuai dengan kriteria syariat. Hanya warna putih ini kadang-kala agak transparan. Kalau tipis warna putih, yang warna cerah ya. Anak kadang-kala melihat jemaah haji Indonesia, jemaah umrah Indonesia, mereka banyak pakai baju putih ketika umrah. Atau jemaah dari beberapa negara pakai baju putih. Kalau tipis, itu nerawang jemaah. Kelihatan lehernya kadang-kala. Kelihatan antingnya. Dan maaf ya Robi ini, kadang-kala anak tawaf itu sa'i yang mudah-mudahan diampuni sama Allah. Ada rombongan jemaah yang pakai baju bahannya itu agak seperti kaos, ya. Sehingga tali BH-nya itu kadang-kala kelihatan. Tapi kalau warna gelap nggak kelihatan. Artinya kalau warnanya gelap itu tidak kelihatan. Jadi bicara pernak-pernik nggak harus pakai baju jilbab itu polos, enggak. Jadi mungkin ada garisnya atau apa. Yang penting tidak menarik pandangan orang. Tujuannya tadi, kalau ada warna emasnya setiap lewat, lu sopo iki cuma. Antum akhirnya menarik pandangan orang. Yang tujuannya jilbab itu bukan sebagai perhiasan buat dipandang orang, tapi untuk menutupi auratnya. Jadi intinya pakai jilbab itu diusahakan memang warnanya yang tidak mengundang perhatian orang. Kemudian tidak ketat, tidak transparan, yang lebar. Yang kadang-kala sebagian orang ya sekarang dengan model jilbab-jilbab yang macam-macam, apa istilahnya, tujuan jilbab itu hilang akhirnya. Yang ada tujuannya untuk bergaya dan untuk dilihat oleh orang. Maka itu yang perlu diperhatikan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, siapa Syekh Abdul Qadir Jailani? Syekh Abdul Qadir Jailani adalah salah satu dari ulama dari kalangan mazhab Hambali yang dia memiliki banyak karamah mungkin disebutkan. Tapi kemudian terjadi pengkultusan dari orang-orang yang mengikuti beliau. Artinya sesuatu yang tidak beliau inginkan dilakukan oleh pengikut-pengikut beliau. Maka di sini jamaah, kecintaan kita kepada waliullah, kecintaan kita kepada para ulama, kepada orang-orang yang berilmu, itu tidak mengangkat mereka di atas derajat mereka sebagai seorang hamba Allah Jalla Jalla. Ana membaca beberapa tulisan tentang perjalanan hidup Syekh Abdul Qadir Jailani yang sebagian dijual di Pasar Tanjung. Ana pernah beli. Itu terkadang ada yang melebihkan beliau
Sampai menakutkan sekali. Pernah dalam salah satu kitab ini ceritakan Syekh Abdul Qadir Jailani, ada ibu yang ngirim anaknya nyantri di pesantrennya Syekh Abdul Qadir Jailani. Dilihat anaknya kurus ya, Ma. Akhirnya dia mengunjungi rumahnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani lagi makan ayam satu ekor. Satu ekor dia makan. Ibunya ngelihat, gimana Syekh, kata dia. Anak-anak kita pada kurus-kurus, engkau satu ekor dimakan sendirian. Oh iya, kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Setelah dia makan habis, Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan kepada ayam ini, "Qum ya dajjaj, qum ya dik, bangun wahai ayam." Ayam itu langsung berubah jadi ayam beneran. Lalu dia mengatakan, "Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa anna Syekh Abdul Qadir Jailani waliullah." Sampai kadang-kadang seperti itu jemaah. Ada kecintaan kita kepada waliullah, tidak akhirnya kita mengkultuskan beliau. Kita ini cari barokahnya para ulama. Kita cari barokahnya para wali. Dengan apa? Dengan mengamalkan ilmu yang mereka ajarkan. Kebaikan yang mereka ajarkan kepada umat. Bukan dengan cara-cara yang tidak benar. Itu yang kadang-kala kita lupa. Hadza wallahu a'lam bissawab. Masya Allah. Masih ada pertanyaan? Baik, ini pertanyaan terakhir jemaah. Assalamualaikum Ustaz. Apakah dalam Islam ada tafsir mimpi? Tanda sering terus menerus mimpi ular. Dan mimpi anak ularnya banyak sekali. Tanda maksud mimpi itu apa Ustaz? Allahu Akbar. Ana nggak tahu jemaah. Soalnya Anda dengerin ceramah Ustaz Khalid, tanda-tanda bahaya harus berhati-hati dan istighfar. Antara sihir atau kena ain. Benarkah Ustaz? Bisa jadi jemaah. Jadi memang disebutkan ada mimpi buruk, yang mimpi buruk itu dari syaitan. Maka kita harus hati-hati. Paling tidak ketika seorang mimpi buruk, jangan cerita kepada orang lain. Nanti ditafsirkan macam-macam. Ada mimpi yang hanya bunga tidur. Tapi ketika ada sohib yang menafsirkan, antum mimpi Allah, antum bakal mati 3 hari lagi kayaknya. Allahu Akbar. Nah, ada satu orang yang WA, Ustaz, ana mimpi Ustaz. Mimpi antum Ustaz. Ana mimpi antum potong jenggot antum, kemudian antum ngerokok Ustaz. Iya, dia mengatakan itu kepada ana. Ana ngomong, Bang, ana nggak tahu takwil mimpinya Bang ya. Tapi mungkin Bang, Abang sekarang sedang diuji. Dan Abang kayaknya ujiannya berat banget, bisa meninggalkan hijrahnya Abang kembali kepada masa lalu itu. Apa kata orang itu? Benar kayaknya Ustaz. Ana hampir kembali melakukan riba Ustaz. Kata dia. Ana wallahu alam nggak tahu. Maka kalau mimpi buruk itu, ya kalau bisa jangan cerita sama orang lah. Mungkin itu bunga tidur. Kalau mimpi baik juga jangan cerita sama orang. Kecuali orang yang mencintai antum. Karena takut nanti dia hasut sama antum. Seperti ceritanya Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika mimpi yang sangat indah sekali. Apa kata abahnya? La taqsus ru'yaka ala ikhwatika. Fayakidu laka kaida. Jangan kau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu, jangan. Nanti mereka akhirnya berkonspirasi untuk menimpakan bahaya kepadamu. Dan ternyata nggak cerita pun beliau sudah mendapatkan keburukan dari saudara-saudaranya. Jadi wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan itu mimpi kembang tidur. Dan kalau memang mimpi itu berulang terus, coba anti baca surah Al-Baqarah, baca zikir pagi sore. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari makar-makar buruk ya. Hadza wallahu a'lam bishawab, itu yang bisa Anda sampaikan. Mohon maaf kalau ada pertanyaan yang belum bisa terjawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.